Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syauki Akbar. Di sini saya akan membuat video materi tentang larangan penyakit hati dan sosial. Maksudnya apa? Larangan penyakit hati di sini tuh, penyakit hati itu apa aja sih? Di situ tuh ada hasad, hoax. Hoax tuh kayak menyebarkan berita palsu. Ada apa, pokoknya melakukan sesuatu hal yang merugikan orang lain gitu kan. Nah, yang pertama nih, di sini ada hasad atau saling membenci gitu kan. Pengertiannya hasad itu apa sih? Hasad tuh perasaan tidak senang melihat orang lain mendapat nikmat atau kelebihan gitu kan, disertai keinginan agar nikmat itu hilang dari dirinya. Atau bisa juga menanamkan rasa benci, permusuhan, dan sikap tidak suka kepada sesama tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Misalkan contohnya kayak gimana, tetangga kalian punya mobil baru nih ya kan, kalian tuh ngelihat tetangga kalian senang tuh kalian malah nggak seneng gitu ngeliatnya, terus kalian tuh kayak ngedoain semoga mobilnya hilang nih misalkan gitu. Nah, itu tidak boleh karena itu masuk ke dalam kategori sifat hasad. Dan di sini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling mendengki, saling membenci, saling membelakangi, dan janganlah kalian saling menjatuhkan harga. Maksudnya menjatuhkan harga tuh di sini apa? Misalkan ya kayak tadi gitu, misalkan ibarat kata kalian tidak suka misalkan nih tetangga kalian sukses, misalkan nggak suka kalian nih, atau enggak tetangga kalian ningkatin rumah lagi, terus kalian kayak apa, iri lah gitu misalkan, atau nggak ngedoainnya yang buruk-buruk terhadap tetangga kalian gitu kan, padahal tetangga kalian juga nggak pamer ke kalian, nggak apa namanya, nggak nunjukin kemewahannya kepada kalian gitu, tapi kalian ngerasa iri aja gitu. Itu nggak boleh. Lanjut, di sini tuh hadisnya juga menyebutkan seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Ia tidak menzoliminya, tidak mendustakannya, dan tidak membiarkannya teraniaya. Hadis riwayat Muslim nomor 2563. Dampak buruknya apa sih kalau kita hasad ke orang lain tuh? Pertama, menghapus pahala ibadah seolah-olah dibakar oleh api. Yang kedua, membuat hati gelisah, tidak tenang, dan sulit bersyukur. Yang ketiga, memutus tali persaudaraan dan memicu konflik antar warga atau kelompok. Yang keempat, menyebarkan suasana tidak harmonis baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Dan di sini pembahasan yang kedua yaitu rekayasa informasi atau hoax, ya kan, menyebarkan berita palsu gitu kan. Maksudnya atau bisa disebut nih tanajus ya, al tanajus gitu. Pengertiannya, al tanajus itu apa sih? Al tanajus itu secara asal berarti menaikkan harga barang secara palsu untuk menipu pembeli. Dalam konteks luas artinya memanipulasi, merekayasa, atau menyebarkan informasi yang tidak benar untuk tujuan tertentu, termasuk di dalamnya penyebaran berita bohong, menggunakan buzzer untuk memutarbalikkan fakta, dan menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya. Dan sini ada dalilnya juga nih. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kelancangan kalian, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, cukuplah seseorang dikatakan pendusta jika ia menyampaikan segala sesuatu yang didengarnya. Hadis riwayat Muslim nomor kelima. Bentuk-bentuk apa namanya, bentuk-bentuk hoax atau penyebaran berita palsu itu apa aja sih? Bentuk pelanggarannya, membuat dan menyebarkan berita bohong atau setengah benar, ya ini masuknya ke contohnya lah. Terus yang kedua, menggunakan jasa buzzer untuk memuji atau menjatuhkan seseorang secara tidak jujur, mengedit foto atau video untuk menyesatkan pandangan orang lain. Nah, untuk di zaman sekarang bisa dikatakan AI lah. AI itu kan sekarang udah bisa dibuat-buat apa gitu kan. Nah, itu bisa juga kebanyakan orang, rata-rata lah ada mungkin itu buat menyebarkan berita hoax. Dan yang kelima ya, yang keempat yaitu menyebarkan informasi yang sumbernya tidak jelas atau belum terverifikasi gitu kan. Misalkan ada orang bikin konten nih ya kan, misalkan kayak waktu itu ada tiktokers yang bikin parodi tentang seorang
tiktokers juga gitu yang ngomong orang Sunda tuh semuanya gitu. Nah terus ada clipper nih yang ngeklip bagian pertengahannya doang. Nah itu kan netizen jadi pada salah sangka gitu kan. Itu termasuk tuh menyebarkan informasi yang sumbernya tidak jelas atau belum terverifikasi. Dampak buruknya apa sih kalau misalkan menyebarkan berita hoax itu? Yang pertama, menimbulkan fitnah yang sulit diselesaikan, merusak nama baik, kehormatan dan masa depan orang lain, menyebabkan kerugian materi dan psikis bagi korban, memicu perpecahan, kerusuhan dan ketidakpercayaan antar warga, dan selanjutnya mendapatkan dosa besar karena menyebarkan keburukan dan kebohongan. Yang ketiga, pembahasan ketiga nih, yaitu saling membelakangi atau memboikot sepihak atau bisa disebut dalam bahasa Arabnya al-tadabbur. Pengertiannya al-tadabbur itu apa sih artinya? Berpaling, membelakangi atau memutus hubungan dalam kehidupan modern. Ini terwujud dalam fenomena cancel culture, yaitu tindakan memboikot, menghujat secara massal, memutus dukungan atau memutus hubungan baik dengan seorang hanya karena perbedaan pendapat, kesalahan kecil atau tuduhan yang belum tentu benar. Hal ini juga termasuk memutus silaturahmi. Dan Rasulullah SAW juga bersabda nih, tidak halal bagi seorang muslim untuk memutus hubungan dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Jika sudah lewat 3 hari, hendaklah ia mendekatinya dan memberi salam. Jika ia menjawab salam, maka keduanya mendapat pahala. Jika ia tidak menjawab, maka ia menanggung dosa dan orang yang memberi salam terbebas dari dosa. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4911. Beliau juga bersabda, orang yang memutus silaturahmi tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dampaknya tuh apa aja sih kalau kita memutus silaturahmi? Yang pertama, terputusnya berkah rezeki dan umur yang panjang gitu kan. Hilangnya kehangatan persaudaraan dan kerjasama sosial. Selanjutnya merusak lingkungan yang tadinya damai menjadi penuh permusuhan. Dan yang terakhir itu menyebabkan korban mengalami stres, depresi hingga gangguan kesehatan jiwa. Mungkin cukup sekian gitu kan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.